Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Hasanah, kajian menjelang berbuka rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ayat atau beberapa ayat yang ini sangat menggambarkan keadaan orang-orang ketika dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan senantiasa berkeluh kesah. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia sumpah serapah. Namun ketika dia diberi nikmat, maka dia akan lupa diri. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka atas salat mereka senantiasa lakukan salat-salat mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali tafsir-tafsir dari ayat ini, penggalan ayat-ayat ini. Ya. Yang mana insya Allah kita sama-sama akan membahas dari penggalan ayat-ayat ini pada kesempatan kali ini. Pada ayat 19 dalam surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan secara halu'. Halu' itu Pak, dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, ya. Namun maknanya banyak, semuanya buruk, ya. Ada yang mengartikan halu' itu adalah kufur nikmat. Ada yang mengartikan halu' itu artinya orang yang haus akan validasi. Ada yang mengartikan halu' itu artinya adalah orang yang senantiasa ngomong terus. Ya, dia menceritakan kondisinya terus. Ya, itu makna halu. Namun artinya cenderung rata-rata artinya jelek. Ya. Kemudian ditegaskan, halu itu seperti apa? Idza massahu syarru jazua. Ini sifat asli manusia nih. Ya. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa musibah, dia senantiasa sumpah serapah. Ya, jadi manusia itu pada asalnya kalau dia ditimpa musibah, ya, maka dia senantiasa ngedumel terus, menyalahkan takdir terus, tidak terima akan takdir terus, ya, atau nyalahin siapa yang bisa disalahin, pokoknya disalahin, ya, itu mana jazu', ya, pokoknya dia apa yang bisa disalahin, pokoknya salahin, ya, takdir disalahin, ia salahin, orang lain salah, ia salahin. Ya, ini namanya jazu'. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa atau diberikan yang namanya nikmat, maka dia manu'. Manu' itu Pak dari kata mana'a yamna'u.
Ya pakai ain ya, bukan pakai k. Kalau manuk itu artinya burung, Pak ya. Manu' ya. Manu' itu artinya orang yang menolak ya. Namun pakai kalau dalam bahasa Arab ini namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu, Pak, artinya ekspresi melampaui sesuatu. Ya. Jadi kayak contoh gini. Kalau kita mengetahui bahasa Arabnya orang penyabar. Bahasa Arab orang penyabar itu bahasa Arabnya sobirun. Tapi di sana ada yang artinya soburun. Ya. Kalau sobur itu artinya sangat sabar, orang yang sangat sabar. Ya, itu namanya sighah mubalaghah. Perumpamaan mubalaghah, berlebih-lebihan. Nah, manusia itu disifati halu', jazu', manu'. Ya. Orangnya suka sumpah serapah, terus suka lupa diri, ya. Suka haus validasi, dan ketika diberi nikmat dia manu'. Manu' itu artinya dia lupa diri, menolak bahwasannya ini nikmat itu dari Allah. Ya, nikmat itu dari Allah seluruhnya. Bukan dia dapatkan dengan usahanya. Ya, siapa, Pak? Manusia yang ngaku-ngaku semua nikmat yang dimiliki itu hasil usahanya, jerih payahnya. Ini adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu dia nggak mengakui bahwasannya apa yang dia diberikan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manu artinya ketika dia diberi musibah atau diberi nikmat, dia lupa diri. Ya, dia tidak mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Ya, maka di antara bentuk nikmat, di antara bentuk syukur terhadap nikmat itu apa, Pak? Tahaddus bin ni'mah. Ya, tahaddus bin ni'mah, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah. Nah, ini harus digarisbawahi. Nikmat Rabbmu, ya, bukan hasil usaha jerih payahmu, namun Allah yang ingin memberikan dirimu. Ya, maka kalau kita ketimpa musibah, ya, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mengucapkan itu? Bahwasanya kita yakini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak boleh denial. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh terbesit dalam hati kita ini semua dari saya. Nah, nggak boleh. Nanti kita itu masuknya manu'. Ya, ini kita banyak nemuin, Pak. Bahkan dalam diri kita. Ya, kalau kita misalnya ditimpa sebuah ujian, kita nyalahin. Orang semua disalah-salahin. Merasa hidupnya paling berat. Ya, merasa hidupnya itu paling berat. Nggak ada yang lebih berat daripada dirinya. Tapi kalau diberi nikmat, dia merasa nikmat dia paling besar. Ah, sombong dia. Ya, meremehkan orang lain. Nah, ini sifat tercela manusia. Ya, sifat tercela manusia yang mana ini harus diantisipasi. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah la yanzilullahu da'an illa yanzilu bihi ad-dawa. Tidaklah Allah menurunkan yang namanya penyakit kecuali di sana ada obatnya. Kata ulama, ini maksudnya bukan cuma penyakit yang namanya penyakit badan, tapi ini juga penyakit hati. Ya, Pak? Jadi ini bukan cuma penyakit badan, ya, namun penyakit hati. Jadi kalau kita punya penyakit hati, diantaranya ini tadi, halu', manu', jazu'. Ini penyakit hati yang harus kita hilangkan. Gimana kita menghilangkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, illal musallin. Kecuali mereka orang-orang yang sholat. Ya. Jadi, Pak, sholat itu kalau benar-benar kita lakukan, itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Bukan cuman orang sholat itu dapat pahala. Orang sholat itu bisa berimpact sama dirinya. Ya, jadi dirinya itu bakal lebih baik. Ya, seluruh amalannya itu akan lebih baik. Ya, kata Ibnu Qayyim, Pak. Kalau kita ditimpa musibah, ya, kita lihat yang pertama kali kita evaluasi adalah sholat kita. Apakah sholat kita benar? Ataukah sholat kita selama ini yang masih berantakan? Jangan-jangan selama ini kita itu punya musibah atau hidup kita berantakan karena sholat kita berantakan. Terus apa mungkin juga kita tidak terhindar dari maksiat karena kita nggak menjaga sholat kita? Ya, Allah nggak menjaga kita dari maksiat karena kita nggak menjaga sholat kita. Atau selama ini hidup kita terasa
monoton aja, ya. Mungkin karena sholat kita yang selama ini kita monotonkan aja, nggak kita evaluasi. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka hal yang pertama kali dihisab seorang hamba itu apa? Awwalu ma yuhasabu 'alal ibad as-shalah. Hal yang pertama pertama kali nanti dihisab seorang hamba itu adalah salat-salat mereka. Ya, salat-salat seorang hamba itu nanti yang pertama kali dihisab. Ya, nanti kita semua akan masuk, Pak, hari hisab. Ya, semua itu akan masuk hari hisab. Dan kata Ibnu Qayyim juga, in turidu an tanzura ila husnil mar'i fanzur ila salatihi. Ya, kalau kamu ingin melihat kualitas salat, kualitas hidup seorang, maka lihatlah kualitas yang namanya salatnya. Ya. Karena salat itu berpengaruh, seberpengaruh itu terhadap hidup kita. Ya, bukan cuma memperbaiki kehidupan. Bukan cuma memperbaiki kehidupan, namun salat juga menahan kita dari perbuatan keji dan juga kemungkaran. Ya. Idealnya, optimalnya salat itu sebenarnya harusnya menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, namun Pak, kita ngelihat di sana masih ada yang namanya, mohon maaf, ada kiai yang mencabuli santriwatinya. Ya, ada tokoh agama yang jual-jual agama untuk mendapatkan apa? Jamaah perempuan. Ya, ada di sana tokoh-tokoh agama, pimpinan pesantren yang nikah siri, diumpetin istri-istrinya, jadi santri-santrinya menjadi istri-istri simpanannya. Nah, ini bagaimana, Pak? Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, idealnya sholat itu menahan dari perbuatan mungkar dan kekejian. Ya. Nah, ini Pak, kalau dalam ilmu bahasa ya, kalau kita belajar ilmu bahasa, ini adalah huruf atof, artinya dan, ya. Keji dan mungkar. Nah, padahal kekejian itu kan termasuk kemungkaran, Pak. Tapi kenapa dispesialkan? Kenapa dispesialkan? Karena ini artinya adalah pengkhususkan. Ya, ini namanya atof khos alal am. Ya, kita memasukkan suatu yang khusus pada suatu yang umum. Jadi sebenarnya kekejian itu adalah kemungkaran. Namun Allah tegaskan di sini bahwasanya sholat itu bisa menghindarin kita dari kekejian. Sholat itu bisa menghindarin dari kekejian dan kemungkaran. Ya, harusnya orang yang sholat dia nggak berbuat keji. Harusnya orang yang sholat dia tidak berbuat perbuatan yang tidak senonoh. Maksudnya begitu. Ya. Namun ternyata di sana masih ada, kita lihat ada tokoh-tokoh agama yang tanda kutip, mohon maaf, masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh. Ya, maka hal ini dijawab oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Bahwasannya man lam yantahi min sholatihi al-fahsya'i wal munkar falam yazdad min sholatihi illa bu'dan. Ya. Barang siapa yang tidak berhenti dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu tidaklah mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Atau barang siapa yang sholatnya tidak menahan dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya akan menambahkan dia kepada kejauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang-orang yang melakukan sholat namun dia itu masih belum bisa menahan dari kekejian dan kemungkaran, bisa dipastikan sholatnya belum sempurna. Sholatnya tidak disesuaikan dengan tuntunan Nabi. Sholatnya tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan sholat, Pak, indikatornya ada dua, kata para ulama. Apa itu? Ikhlasun niyah dan mutaba'atun Nabi. Yang pertama, ikhlasun niyah. Ya, atau mengikhlaskan niat-niat kita. Ya, jadi kita murnikan ya bahwasanya sholat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan untuk lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya sholatku, sembelihanku, mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku hanya untuk Allah. Ini kita ulang-ulang, Pak. Kita ingat nih ayat ini. Ya, supaya hati kita tenang bahwasanya sholatku itu bukan untuk orang lain. Sembelihanku bukan dibilang aku adalah orang yang berani mengeluarkan hartaku untuk sembelih. Ya, dan hidupku yang aku punya ini untuk Allah. Dan matiku itu untuk Allah semuanya. Ya, maka ikhlaskan niat kita dalam sholat. Yang kedua adalah mutabatun Nabi, atau mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi apa yang Nabi ajarkan. Ya, karena kalau kita kurangi, maka kuranglah kesempurnaan sholat kita, pahala kita kurang. Kalau kita tambahi, kita nggak ada Pak sama Nabi. Ya, Nabi itu udah diutus untuk membawakan ajaran Islam. Kalau kita tambah-tambahi, kita kurang ajar sama Nabi. Ya, kita nggak butuh berkreatif dalam melakukan agama, melakukan ritual agama. Ritual agama kita lakukan dengan sesuai tuntunan. Adapun yang kita dibuat kreativitas itu adalah wasilah beragama. Ya, kita berwasilah beragama. Kita misalnya ingin melakukan azan, kemudian azannya pakai mic. Nah, itu wasilah beragama. Kita ingin pergi ke pengajian, kita pakai motor. Nah, itu wasilah beragama. Ya, pakai motor. Ya. Namun ketika kita beragama, kita tidak dituntut untuk berkreatif. Ya, kita melakukan ritualistik agama, kita tidak untuk kreatif. Kita tuntutnya adalah mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Kalau kita mau kreatif-kreatifan agama, Pak, mending buat agama baru aja. Ya. Karena Islam itu datang udah sempurna. Hal yang sempurna tidak perlu ditambah. Ya, maka kesempurnaan sholat kita juga bergantung terhadap kesempurnaan, kesesuaian sholat kita dengan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan illal musallin, ya, kecuali orang-orang sholat. Orang sholat yang bagaimana sih? Ya. Maka kemudian Allah meneruskan di ayat selanjutnya, di ayat 23, alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka itu ketika sholat, mereka senantiasa mendawamkan sholatnya. Ya, sholatnya itu benar-benar ia dawamkan. Dawam tuh istilahnya continue, Pak. Dia usahakan sholatnya itu continue. Ya, tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktu khususnya. Ya, jadi kalau dia mendengar azan, dia berusaha bergegas ke masjid untuk melakukan sholat. Ya, dia dawamkan, dia kontinukan sholat mereka. Ya, dia sholatnya, dia kontinukan sholatnya. Ya, jadi tidak dia tunda-tunda. Ya, jadi tidak dia lalaikan. Karena Pak, kalau kita mentoleransi diri kita untuk melakukan sebuah maksiat, ya, ini bisa jadi adalah sebab kita melakukan toleransi selanjutnya terhadap maksiat. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini istinbatnya hadis ini, Pak. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wal fujur tahdi ilan nar. Janganlah kalian berbohong, karena bohong itu bisa membawa kalian kepada kedustaan-kedustaan yang lain atau kefajiran-kefajiran lain, kepada maksiat-maksiat lain, dan maksiat-maksiat itu akan membawamu kepada neraka. Ya, istinbat hadis ini kata para ulama, kita tidak boleh mentoleransi diri kita tentang maksiat. Ya, kalau kita mentoleransi diri kita, bisa jadi ada toleransi berikutnya. Ah, sholatnya nanti ajalah dimundurin. Ternyata pas udah mundur waktunya mepet. Ah, nanti ajalah. Kayaknya sekarang masih sibuk. Nah, jadi jangan toleransi tubuh kita untuk melakukan hal-hal ibadah. Kalau itu tidak mendesak, kalau itu bukan suatu hal yang darurat. Kemudian ada lanjutannya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya. Jadi yang pertama, orang yang terlepas dari yang namanya jazu', yang namanya manu', yang namanya halu'. Itu pertama orang yang sholat, yang menjaga sholat mereka tepat pada waktunya. Yang kedua, Pak, orang-orang yang terlepas dari sifat-sifat ini adalah orang-orang yang walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yang mana mereka mengetahui ada hak-hak orang lain pada hartanya. Ya, jadi Pak, kalau kita punya harta, kita juga tahu, ya, ternyata harta kita tuh ada hak-hak orang lain. Di antaranya apa? Di antaranya bayar zakat, ya. Di antaranya kita keluarkan sedekah harta kita, ya. Kalau misalnya harta kita terlalu menumpuk, terus kita tidak sedekahkan, kita tidak gunakan di jalan Allah, maka harta ini, Pak, yang akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Sidangnya makin banyak kita, ya. Sidang pertanggungjawabannya di akhirat makin banyak. Kemana hartamu yang ini? Kemana hartamu yang ini? Menjadi kaya itu tidak tercela, Pak. Menjadi kaya itu tidak tercela, ya. Maka kata para sahabat waktu itu Nabi itu ngadu,
Zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya itu mereka tuh pergi dengan pahala yang lebih. Mereka pas sahabat ngadu ke Nabi. Yusalluna kama nusalli, mereka salat kayak kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan kami juga puasa, mereka puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka zakat, mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah ya Allah. Ya, kemudian Rasulullah tidak mencela mereka menjadi kaya, orang kaya ini menjadi kaya. Benar hal itu terjadi, tapi kita saingi orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya dengan amalan-amalan yang lain. Ya, maka Nabi tidak mencela kekayaannya, tapi Nabi menganjurkan orang-orang yang belum kaya untuk juga menyaingi amalan-amalan mereka dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, waladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya, jadi kita tahu kadar kita berapa. Ada harta orang ternyata di harta kita, maka kita keluarkan. Ya, juga diantaranya artinya adalah kita evaluasi, Pak. Jangan-jangan harta kita masih ada harta haram. Ya, kalau harta haram yang hak adami, maka itu akan menjadi pemberat kita di akhirat. Nanti kita orang-orang yang ada pada siratul mustaqim, kita tinggal nyebrang siratul mustaqim, nanti itu akan orang-orang yang punya hutang itu akan ditahan. Ya, untuk membayarkan lagi hutangnya. Nah, itu juga termasuk. Jadi dia harus tahu ada hak mana nih. Ada kita punya utang nggak? Orang lain punya utang atau kita punya utang nggak sama orang lain? Itu hak harta orang lain. Hak hadami itu tidak selesai kecuali dengan maaf dan juga bayar. Ya, hak adami. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya lisailina wal mahrum, ya. Dia mengeluarkan hartanya untuk orang yang meminta hak hartanya wal mahrum, dan orang-orang yang harus dikasihani. Ya, jadi kita lihat kita punya harta lebih, maka kita lihat sekeliling kita, ada muslim yang kelaparan tidak, ada yatim piatu tidak, ada janda tidak, ya, maka kita kasihani, ya. Dan mengasihani yatim piatu dan janda itu nggak mesti dengan menikahinya, Pak. Ya, kita kasihani aja, anaknya kita sekolahin. Ya, nggak mesti kita nikahin, ya kalau udah punya istri. Ya, jadi kesalahan kaprah. Ya, jadi kalau misalkan ada anak yatim yang ibunya janda, nafkahin ininya, anaknya. Ya, yang yatim itu kita bantu. Kita punya harta berlebih. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka orang-orang yang tasdik, yang mengimani yang namanya yaumuddin, hari akhir. Ya, Pak. Jangan pernah kita ingkari bahwasannya di hari dunia ini ada hari setelahnya, yaitu yaumuddin. Yaumuddin itu nama lain hari kiamat. Ya, hari akhirat. Jadi kehidupan dunia ini cuman sementara. Ya, dunia ini cuman tempatnya kita tazawud, tempatnya kita berbekal. Ya, enggak habis kita. Nanti harta kita tuh kalau misalnya kita mati ya selesai, kecuali yang kita jadikan itu untuk ketakwaan. Ya, jadi hidup kita di dunia enggak ada abadi. Yang abadi nanti kita kekal di surga atau neraka, atau kita dibakar dulu di neraka baru masuk surga. Ya, maka kita yakini bahwasannya kehidupan di dunia itu bukan hanya sementara atau hanya sementara, bukan selamanya. Ya, yang benar kita hidup nanti adalah di akhirat. Ya, di akhirat nanti. Dia mengimani yang namanya yaumuddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Yang kelima, dia mengetahui bahwasannya azab Rabbnya itu bisa mendatangi mereka. Ya, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Bahwasannya azab Rabb mereka itu enggak aman. Ya, enggak ada yang aman dari azab Rabb. Ya, enggak ada yang aman dari azab Rabb. Kalau kita mengkufuri nikmat Allah, kalau kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada yang aman dari Rabb. Ya, maka ketika kita sudah menghadirkan keimanan kepada hari akhir, bahwasannya bukan hari akhir lah atau bukan dunialah tempat kita hidup selamanya, maka kita juga mengetahui bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak kita keluh kesahkan. Kita ikhlaskan semua, kita ridho dengan takdir-takdir Allah, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Ya, kita tidak menjadi orang yang jazu', kita tidak menjadi yang manu', kita tidak menjadi yang halu'. Ya. Kemudian selanjutnya, karena waktunya sudah mendekati, sudah masuk waktu maghrib, saya baca cepat saja ya. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan amanahnya. Yang kedelapan adalah orang-orang yang menjaga sholatnya.
Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah menjaga sholatnya sesuai waktunya. Yang terakhir adalah menjaga sholat sesuai sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya dia lakukan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum